sprint, yang aku paling suka dari sepeda ini adalah ketika kita off saddle interval sprint. Jadi ketika kita pegang handlebar lalu berdiri terus genjot wet gitu, waduh rasanya tuh dia tuh bisa. Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat mancing ikan. Jadi ini di tempat kerjaku di kolam gurami. Ini ada gurami, ini banyak banget. Dan ketika video ini direkam, jadi beberapa harus kirim sendiri. Nah ini guraminya, ini ikannya tuh ditata per kolam. Nah cuman di video kali ini aku nggak mau ngasih kalian gurami, enggak, tapi aku mau ngajak kalian buat nge-review sepeda ini. Sepeda trek Madon SLR 9 ETEP. Jadi ceritanya sepeda ini tuh aku bawa 2 hari. Dan tadi pagi udah aku buat nanjak ke Salatiga, lebih tepatnya Fondo 120 kilo dengan elevasi sekitar 1500. Nah di situ aku sebenarnya janji buat langsung review, tapi karena nggak sempet dan udah kepanasan, jadi aku buat terpisah di video ini. Sebelum kita bahas performance-nya, kita lihat dulu speknya seperti apa yuk. Nah ini dia teman-teman, tracknya di belakang. Dan track ini aku relatif jarang review karena di Semarang jarang yang pakai. Cuman pernah beberapa kali aku buat Minion Emonda, track Emonda SL7. Cuman ya baru yang Emonda, makanya ini aku mau nyoba yang Madon. Dan Madon ini adalah seri aero dari Trek. Oke, gak pakai lama, yuk kita lihat speknya. Nah ini treknya di depan. Ini Trek Madon SLR 9. Nah SLR 9 ini adalah top line dari Trek Madon. Dan ini versi yang ETEP. Bedanya ETEP adalah kalau yang ETEP ini pakai SRAM Red AXS ETEP 12 speed. Oke, yuk kita lihat lebih detail. Nah, ini dia frame-nya. Trek di sini memanjang. Ini apa ya? Kesannya tuh kokoh, gagah banget. Ininya tuh lebar, besar, dan tulisan treknya tuh tajam, gede gitu, menjulang ke atas. Dan aku lupa bilang ini adalah seri tim Trek Segafredo Zanetti. Nah ini adalah Trek SLR 9 yang tahun 2020, jadi tahun lalu. Oke, kita lihat ke belakang. Ini ada tulisan Trek Factory Racing di sini. Tulisannya putih dan treknya fontnya ini sama kayak yang ini. Terus kita lihat ke atas dikit, di seat postnya ini ada tulisan ISO Speed. Ini sebenarnya aku masih belum terlalu paham. Intinya adalah di sini tuh trek yang versi Madon ini bisa di custom ininya, semacam tingkat stiffness-nya. Jadi item-itemnya ini bisa digeser ke kanan kiri. Salah satunya tuh makin stiff. Kalau makin stiff makin keras, tapi makin kencang, makin powerful. Kalau yang satunya bisa dikendorin gitu, jadi lebih empuk, lebih apa ya, untuk endurance gitu loh. Cuman nggak bisa se-stiff yang satunya. Terus kalau kalian lihat di sini, stemnya ini bawaan Madon dan bentuknya khas banget, unik. Ini keren, bentuknya kayak gini. Terus ini udah dapat apa nih namanya nih, barfly. Barfly-nya ini cuman kamu hati-hati, kamu harus pastiin pakai cyclocom yang apa, karena ini
panjangnya tuh apa ya, beda-beda. Tadi aku pakai Garmin 1030 nggak bisa masuk di sini karena ini kependekan, ini buat yang seri 830 atau 530. Oke, dari stem dan handlebar kita lihat ke belakang. Nah, ini seat postnya. Seat postnya ini keren banget, warna merahnya kayak gini. Terus ini apa nih? Lampu Bontrager, dan ini tuh kayak integrated, kayak memang didesain untuk trek madon ini. Wah, ini keren banget. Ini kayak semacam smart lamp ya, teman-teman. Nah, terus ke bawah sedikit, ini tuh size yang apa ya, S kayaknya ya, ukurannya 52, dan ini sudah UCI. Jadi kalau 52 itu aku sebenarnya aku bisa pakai sih, cuman nggak nyaman, lebih enak yang pakai yang 50. Nah, terus ini tulisan ISO Racing di sini hitam. Lihat ke group set. Nah, ini karena SLR 9 ETAP maka dia dapatnya SRAM Red AXS 12 speed 4835, dan udah power meter quark di armnya ini, pakai pedal loop KO blade. Terus kita lihat ke sampingnya, sprocketnya pakai 1033 dengan chain SRAM Red. Nah, ini tuh enak banget buat flat sama rolling, tuh dia gigi bawahnya rapet ya, menurutku enak lah. Terus ini RD nya SRAM Red, dan ini sudah pakai ceramic speed pulley OSPW. Nah, terus kalau yang track itu identik sama Bontrager, jadi semua bawaan track biasanya pakai Bontrager, dan sama kayak ini nih, dia dapat wheelset Bontrager Aeolus yang triple XXXX. Jadi kalau nggak salah itu XXX di sini adalah tipe tertinggi dari Bontrager Aeolus. Nah, ini kita lihat di sini. Ini tuh tebelnya tuh sekitar 60 mili. Jadi ini tebel banget, tulisannya Bontrager gini, Aeolus. Terus dia pakai ban mana ya? Bannya ini pakai Bontrager juga yang R4. Nah, ini dia. Kelihatan di sini Bontrager R4 320. Ukurannya 25, teman-teman. Nah, nih bentuknya kayak gini. Oh, tadi belum disebut, ini saddle-nya bawaan dari trek juga, ini Aeolus Pro, dan railnya ini karbon, teman-teman. Keren banget sih ini sepeda ini. Treknya ini belum aku timbang, jadi sekarang mau aku timbang dulu, dan ini seperti biasa dari nol. Cuman karena nggak ada yang rekamin, jadi ini aku pakai apa namanya, tripod. Bobotnya 8,4. Jadi ini 8,4 tapi include pedal sama include 2 battle cage. Nah, itu tadi speknya, teman-teman. Sebelum bahas performanya aku mau komentar dulu sama desainnya ya. Jadi awalnya tuh aku lihat trek madon ini tuh biasa aja, maksudnya nothing istimewa, bentuknya aneh, bulky gitu. Nah, tapi makin kesini tuh entah kenapa, wah ini kok sepeda kok menarik ya, kesannya gagah, keker gitu loh. Terus entah kenapa trek madon Project One yang ini itu warnanya tuh mantep banget, keren banget. Jadi merahnya tuh gahar, tulisan hitamnya tulisan putihnya ini juga mantap. Jadi
ya menurutku nih best colornya buat trek Madon deh. Terus kita lanjut ke performa. Jadi aku tadi make sekitar 120 kilo rolling. Aku mau bahas dulu di tanjakan ya. Tanjakannya dia menurutku sih nggak terlalu berat. Walau untuk ukuran aero ya, aerobikes dia oke lah, masih bisa diajak nanjak. Cuman mungkin ya kalau pengen lebih enak buat nanjak, wheelsetnya Aeolusnya ini jangan yang terlalu tebal. Mungkin yang 40-50 mili aja kalau ada ya, karena nih yang bikin berat wheelsetnya. Memang berat, maksudnya berat itu bobotnya dan juga kena angin tuh kayak bobet-babet gitu. Tapi overall sepeda ini oke dibuat nanjak, nggak gandul belakang lah. Nah, kalau semisal ada yang tanya, Kak atau Bang, trek itu buatan mana sih? Nih aku tunjukin ya. Jadi sepeda ini tuh buatan United States Amerika. Nih, jadi ini masih made in US ya. Masih original banget, keren banget. Nah, terus kalau bedanya trek Madon yang top line SLR 9 2020 dengan 2021 ada di bahan framenya. Jadi kalau yang ini, yang 2020 yang belakang aku ini masih pakai karbon yang 700. Jadi OCLV karbon yang 700. Sedangkan yang 2021 udah yang seri 800. Ini aku tunjukin ya. Nih, ini tuh masih yang 700. Kalau yang 2021 udah yang 800. Nah, kalau kalian tanya bedanya apa, jujur aku nggak ngerti. Cuman kalau di web kurang lebih bobot sama kualitas karbonnya. Mungkin yang baru lebih stiff, lebih kuat dibanding yang 2020 ini. Ini aku duduk di sini. Oke, kalau tadi untuk tanjakan, terus aku mau bahas di trek datar. Buat trek datar, sepeda ini nggak usah diraguin. Ini salah satu aerobikes terbaik yang pernah aku coba. Feel-nya tuh enak, bisa dibuat lari, dibetot tuh enak. Cuman mungkin dia tipikal sepeda yang butuh power. Jadi lebih enak dibetot atau dibejek apa istilahnya. Ya, intinya lebih enak di power daripada diputer. Cuman ya nggak ngerti, mungkin karakter gowesku yang seperti itu. Nggak tahu kalau kalian ya. Nah, terus buat sprint yang aku paling suka dari sepeda ini adalah ketika kita off saddle interval sprint. Jadi ketika kita pegang handlebar lalu berdiri terus genjot bet gitu, waduh rasanya tuh dia tuh bisa ngikutin kontur badan, jadi nggak banting. Ketika kita berdiri dia tuh bisa ngikut ngek apa ya, enak gitu loh, seolah-olah kayak nggak ada power atau tenaga yang kebuang. Jadi jujur off saddle sprint paling enak so far ya, sepeda yang aku pakai sepeda ini enak banget lah. Cuman mungkin untuk akselerasinya dia lebih berat, rada berat lah ya, nggak ngerti, mungkin karakterku atau aku yang belum bisa belum bisa makainya ya. Terus lanjut buat di track rolling ini enak banget, nggak ada masalah. Jadi ketika turunan bisa diajar, ketika naik ditambah powernya aja. Maksudnya bukan yang berat-berat banget buat rolling. Nah, kalau buat turunan sepeda ini gila. Sepeda ini losor banget, enak banget. Jadi tadi turun dari Ambarawa, turun dari Ungaran ke Semarang tuh pakai sepeda ini enak banget dan kayak less power gitu. Bojogalak tuh ngintil di belakang enak, save power banget. Terus apa ya, kayaknya udah ya. Buat harganya aku terus terang nggak ngerti ini di berapa, yang jelas mendekati 200 atau mungkin lebih, karena ini top line-nya group setnya udah yang paling tinggi, terus wheel setnya udah yang paling tinggi, frame-nya yang paling tinggi, ditambah upgrade ada lampunya ini sama ceramic speed. Ya mungkin ada sekitar 200-an sih. Cuman kalau kesimpulannya ya, menurutku aku pribadi kalau punya uang lebih berani beli ini. Kenapa? Karena yang pertama modelnya atau desainnya ini bagus banget. Terutama yang warna ini ya, yang warna ini tuh keren banget. Kayak gagah jantan gitu loh.
Terus performanya juga oke banget buat kalian yang mau buat nanjak, maksudnya di kotanya tuh banyak tanjakan-tanjakan, rolling-rolling gitu, pakai ini juga masih oke menurutku ya, menurutku loh. Jadi koreksi kalau salah ya. Menurutku sih aman buat nanjak. Tergantung kaki sih ya, cuman menurutku aman. Ya mungkin itu aja video kali ini. Silahkan ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.